Allahumma sholli wa sallim wa zid wa dimani wa tafaddal wa barik fi jalalika wa kamalika ala zaini ibadika wa asrafi ubadik asadil arabi wal ajam wa imami taibati wal haram wa tarjumani bilisanil qidam wa mab'al ilmi wal hilmi wal hikmati wal hikam abil qasim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilu syarafan ya Rab dilu syarafan ya Rab dilu syarafan ya Rab ya wajirra وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن الفضل العلي والقدر الجليل ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي الحسن ثم الحسين فعن بقية الصحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين والحمد لله رب العالمين يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب واغفر لنا ما مضى ومن الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال المقتحمين يا رب المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا محمد سيد القولين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا رب بلغ مقاصدنا واغفر لنا الله يا صالح وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل على محمد. Bisa gak ini? Ini sambelnya begini. Enggak ini. Udah. Ini enggak nyala. Udah ini. Banyak banget lagi artis. Ini ya. Bisa. Habis. Ya udah. Ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ces aja, Ces. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah ma ba'd. Alhamdulillah, puja-puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, nikmat karunia yang masih Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, nikmat iman wal Islam, nikmat sehat wal afiyah, nikmat taufik wal hidayah, panjang umur, sehingga dengan nikmat tersebut Allah masih izinkan kita untuk hadir duduk di masjid yang kita cintai ini
Masjid Jami' Nurul Hidayah. Mudah-mudahan duduknya kita di sini, setiap langkah kaki kita, niat soleh kita, usaha kita mendatangkan pahala, ridha, rahmat, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa juga salawat dan salam kita sampaikan kepada kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh para keluarganya, para sahabatnya, kita para pengikutnya, umatnya yang setia istiqamah ila yaumil qiyamah. Tak lupa juga yang Al-Fagir hormati dan cintai segenap para asatizah, para hujjaj, para orang tua, para tokoh-tokoh masyarakat. Di antaranya ada orang tua kita Bapak Haji Effendi Ali, Bapak Haji Abdul Aziz, Bapak Haji Syuhada, Bapak Haji Husain Fauzi, Al-Ustaz Namin Setiawan, Bapak Haji Satria Gunawan, Bapak Ustaz Haris, dan seluruh daripada jamaah Masjid Nurul Hidayah. Mohon maaf nggak disebutin namanya satu persatu, insyaallah tak mengurangi rasa hormat cinta saya kepada antum sekalian. Sebagaimana seperti biasanya, sebelum kita mulai kajian kitab, kita buka dengan Ummul Quran suratul Fatihah. Fatihah ini kita niatkan hadiahkan buat seluruh orang tua kita, guru-guru kita, sanak famili kita, kerabat kita, jamaah kita yang telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus yang mewakafkan ini masjid, baik tanah maupun bangunannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala maafkan segala kesalahannya, Allah terima amal ibadahnya, Allah taala jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah, dan kita yang masih hidup senantiasa diberikan panjang umur dalam sehat wal afiah, dalam taat kepada Allah dan Rasulnya, diberkahi anak-anak kita, diberkahi rezeki kita, diberkahi segala usaha kita, diberkahi ilmu kita, diberkahi umur kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah li hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa zurriyyatihi wa ahli baitihi wa ansarihi wa ashabihi, summa ila arwahil anbiya wal mursalin wal awliya wasyuhada'i was salihin wal a'immatil mujtahidin wal ulama'il 'amilin, summa ila arwah sayyidina muhajir ilallah Ahmad bin Isa والأستاذ العظم الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي، جميع ساداتنا لأبي علوي، مشارق الأرض إلى مغاربها، وثم إلى أرواح خصوصا شيخي مربي روحي الإمام عبد الله بن عمر شهاد الحسن محدث سالم عبد الله بن عمر شهاد سيد الوالد حبيب عبد الرحمن بن أحمد سقاف، أبي الشيخ بن سالم عطاس حمار بن عطاس حبيب علي بن أحمد بن شهاب، وثم إلى أرواح خصوصا سيد حجي مرتا بن حجي ساوي بن بواسان، وثم إلى أرواح جماعة أهل مسجد نور الهداية، وثم إلى أرواح والدينا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخلاتنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، أن الله تعالى يغفر لهم ويرحمهم ويتغشاهم بالرحمة والمغفرة، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر أسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم مغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح ما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وحسن أخلاقنا بالحلم، وسهل لنا أبواب فضلك، وانشر من خزائن رحمتك
يا أرحم الراحمين. Sekali lagi kita baca suratul Fatihah buat jamaah kita, anak keturunan kita, keluarga kita yang mungkin kurang sehat. Ya, kita niatkan semuanya, mudah-mudahan Allah berikan kesehatan, panjang umur, dalam sehat wal afiyah, dalam taat kepada Allah. Rasulnya Al-Fatihah biniyati syifa wa tulal umar wa husnil amal fi khairin wa lutfin wa afiyah wa laman aslafuna salihun wa ila hadrati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sirri asraril Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الذي المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم مغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وببركة علومه وبكم في الدارين آمين رضي الله تعالى عنكم. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, meneruskan kajian kitab kita dalam kitab Al-Miftah li Babin Nikah, kunci untuk memasuki pintu pernikahan. Memang ini kitab berkaitan tentang pernikahan. Kemarin kita sudah membahas sedikit atau sekelumit tentang syarat-syarat atau rukun nikah. Yang selanjutnya adalah az-zaujatu, calon mempelai perempuan atau mempelai istri, mempelai wanita, calon istri atau calon mempelai wanita. Ini salah satu rukun daripada rukun nikah. Rukun nikah kan ada 5, az-zauj wa zaujah. Calon suami dan calon istri, al-wali wa syahidain was-sighah wal ijab wal qabul. Itu rukun-rukun nikah. Nah, sekarang kita masuk dalam pembahasan kemarin masih tentang berkaitan dengan rukun nikah. Salah satunya adalah az-zaujatu, kriteria atau calon mempelai wanita. Jadi calon mempelai wanita ada syarat-syaratnya. Tidak sembarangan dijadikan calon mempelai wanita, memenuhi syarat. Pertama, kemarin sudah dibahas, aneh bahas sedikit lagi biar nyambung. Pertama, kaunuha unsa yakinan, keadaan atau tu perempuan adalah perempuan yang benar-benar perempuan tulen, bukan perempuan jejadian, atau khunsa, jangan sampai juga khunsa mesti kalau misalkan memang dari lahirnya dia diberikan oleh Allah 2 jenis kelamin, maka sebelum dilangsungkan akdun nikah mesti dicek dulu, dia lebih kemana nih, laki atau perempuan, dihukumkan seperti apa. Kalau dihukumkan seperti perempuan, hukum perempuan, maka dia sah menikah dengan laki-laki. Tapi kalau belum jelas, maka dia tidak boleh menikah dengan laki atau menikah dengan perempuan. Dikhawatirkan dia perempuan, nikah sama perempuan tidak sah dan haram hukumnya. Atau sebaliknya, dia laki ternyata nikah dengan laki. Maka harus diselidiki oleh ahlinya, semacam dokter yang ahli, bagaimana dia dihukumkan, lalu nanti hukum Islam yang menentukan apakah dia ditentukan laki-laki ataupun perempuan. Nah, ini terjadi, ada pemain voli di Indonesia dulu divonis perempuan, sekarang divonis laki. Yang paling dominan seseorang diyakini sebagai perempuan bagi seseorang khunsa muskil yang punya 2 jenis kelamin, itu yang paling berpengaruh dia ditentukan perempuan ketika dia mempunyai rahim. Ada rahimnya dalam kemaluannya, memungkinkan atau bisa dia hamil, maka itu dominan kuat dia dikatakan perempuan. Ala kulli hal, mudah-mudahan anak kita, keturunan kita nggak ada yang khunsa muskil, karena ribet Pak, namanya khunsa muskil. Muskil tuh, muskilah tuh ribet, dari segi waris ribet nanti. Jadi dihukumkan jatahnya laki apa perempuan. Kalau mati, yang mandiin laki apa perempuan, ribet gak? Ribet, makanya disebut khunsa muskil. Adapun yang ada di tengah-tengah kita kebanyakan bukan khunsa muskil, tapi perempuan jadian, tadinya laki dipotong kemaluannya, na'udzubillah min zalik, menjadi perempuan, maka hukumnya dalam syariat tetap laki-laki.
Meskipun diganti dengan dada perempuan, tulangnya kayak apa? Tipis banget, bodinya kayak bodi perempuan. Dilihat hukum asalnya dia dilahirkan. Kalau dilahirkan, diciptakan dia sebagai laki-laki, maka dia terus sampai yaumil qiyamah adalah laki-laki. Dikubur pakai cara laki-laki, yang memandikan laki-laki, meskipun bentuknya perempuan. Boleh juga tuh Bang Hasan yang mandiin. Itu yang pertama. Kedua, ta'yin, yang mesti jelas perempuan yang mana yang dinikahkan. Ya, jangan abu-abu. Misalkan bapaknya menikahkan, ente ana nikahkan sama salah satu anak perempuan ana, agak sah. Ya, siapa anak perempuan lo? Sebut. Haji Husein bisa punya anak perempuan 3, nikahin sama laki-laki. Saya nikahkan kamu kepada anak salah satu perempuan saya. Nggak disebutin namanya, agak sah. Tentuin, ta'yin siapa perempuan yang dinikahkan oleh Haji Husein, anak perempuannya, kepada seorang laki-laki. Sebut namanya. Anak-anak yang bernama Fatimah misalkan, Zainab dan lain-lainnya. Maka mesti ditentukan. Siapa namanya? Makanya disebutkan tuh, ya waladul mubarak. Misalkan Ali Zainal Abidin bin ini, saya nikahkan kamu dan saya kawinkan kamu dengan anak kandung saya yang bernama tuh, ya kan? Ta'in, mesti ada ta'in, nggak boleh asal siapa aja dipilih, ya nggak boleh. Ya mesti dita'in siapa yang lu mau, ya siapa yang dipilih untuk dinikahkan oleh laki-laki tersebut. Ya, jadi mesti jelas, ya nggak samar, nggak abu-abu, mesti kalimatnya jelas. Yang selanjutnya, wa'alla takuna muhrimatan bihajjin aw umratin. Ya, perempuan tersebut tidak sedang ihram haji atau ihram umrah. Ya, tidak sedang niat haji atau niat ihram umrah. Ya, jadi kalau dia sedang niat ihram haji atau niat ihram umrah, maka tidak boleh dia menikah. Ya, tunggu sampai selesai ibadahnya. Kalau sudah selesai ibadah hajinya, sudah selesai nih Ustaz, masih ada 5 hari lagi di Mekah. Udah selesai rangkaian ibadah hajinya, sudah selesai. Ya, misalkan haji sih udah selesai rangkaian haji ininya lagi. Ya udah umrohnya udah selesai. Ya, habis selesai umroh udah nggak niat haji, udah pakai pakaian dia, udah bebas, minyak wangi, udah jalan ke pasar. Dia mau nikah boleh. Jadi yang dimaksud nih bukan ketika sedang haji dan umroh, bukan. Ketika sudah tidak niat lagi, sudah selesai rangkaian ibadahnya, dia nggak niat haji, nggak niat ihram umroh, maka diperbolehkan dia menikah. Ya, kalau masih begitu, masih niat haji, masih umroh, ya masih rangkaiannya masih ada, nggak bisa diperbolehkan untuk menikah. Wali pun tidak boleh untuk menikahkan anak perempuannya kalau sedang wali tersebut niat haji dan umrah. Ya. Yang selanjutnya, wa kaunuha khalian minan nikah wa min iddatin min ghairil khatib. Yang selanjutnya, perempuan tersebut mesti terbebas dari ikatan pernikahan dan iddah. Ya, tidak ada sangkutan ikatan pernikahan. Makanya Nabi selalu bilang, kalau kita menikahkan anak perempuan kita dengan nikah siri, nih hati-hati, ini merugikan perempuan. Ya, enaknya di laki-laki. Kenapa dirugikan perempuan? Mohon maaf, karena di pernikahan siri tidak ada yang namanya sigat ta'lik, namanya diam-diam. Ya, ketika seorang laki menikah dengan perempuan siri nih, nggak ada sigat ta'lik. Habis ditidurin sebulan, misalkan, ini laki kabur, ngilang nggak jelas. Nih posisi perempuan nggak bisa mentalak dirinya sendiri, nggak bisa. Yang mentalak siapa? Suaminya. Sedangkan suaminya tidak ketahuan tempatnya di mana. Ya. Terus nggak baca sigot ta'lik lagi. Maka perempuan ini mau nikah lagi sama orang lain kagak bisa. Kenapa? Masih ada ikatan pernikahan. Khalian minan nikah, dia nggak bebas dari pernikahan, masih ada ikatan pernikahan. Mau diceraiin, di mana orangnya nggak ketahuan. Nah itu problem, ya. Sedangkan nggak dinafkahin. Nah ini yang Al-Fagir bilang, hati-hati ya menikahkan anak perempuan dengan nikah siri ke sembarangan orang. Kenapa? Khawatir merugikan perempuan. Kalau mau juga suruh baca sigat ta'lik. Ya, sigat ta'lik yang ditandatanganin. Kenapa sigat ta'lik? Sigat ta'lik itu Pak, yang kita baca setelah pernikahan itu buat mengamankan keamanan atau
rasa bertanggung jawab seorang suami kepada istri, dan bisa ada jaminan seorang perempuan untuk menggugat cerai suaminya. Kan kemarin digituin kalau juga ta'liq kan, kalau saya meninggalkan istri saya selama berapa bulan, begitu kan kalimatnya kurang lebih. Lalu istri saya tidak redha, istri saya mengadukan kepada hakim dan dia bayar denda 10.000, jatuhlah talak saya kepadanya. Begitu kan kalimatnya dalam sigat ta'liq. Maka kalau misalkan suaminya geblek, ya, mohon maaf ya, PA gitu, habis tidur kabur, ya, sedangkan nikahnya sudah baca sigat ta'liq, maka perempuan tersebut bisa banding ke hakim. Bayar dengan uang yang tersebut 10.000, maka jatuhlah talak dia suaminya kepadanya, karena sudah ada perjanjian ketika pernikahan. Maka sigat ta'liq itu penting, Pak, ya, dibaca, ya. Khawatir nauzubillah menantu kita brengsek, ternyata pas udah nikah kan baru ketahuan. Ya, orang kalau udah nikah, belum nikah mau solehnya orang depan mertua apalagi, bukan main. Yang kagak sholat juga pura-pura sholat. Ya, nanti pas udah nikah baru ketahuan belangnya. Wah, suka ikut judi online, wah suka pinjol, wah kelilit utang, wah riba, habis babak belur mertua. Ya, makanya nah itu baca sigat ta'liq buat apa? Buat melindungi hak anak perempuan kita agar tidak bisa sembarangin. Ya, orang yang suka begitu tuh, ya, orang yang suka begitu nanti bakal diazab sama Allah Subhanahu wa taala. Habis nikah tinggal. Hati-hati, ya, dosa besar. Dan siap-siap anak ente akan diperlakukan seperti itu. Ya, kalau kita suka memperlakukan perempuan dengan laisa mu'asyara bil ma'ruf, tidak sesuai dengan ajaran Islam, maka siap-siap anak perempuan kita diperlakukan sama suaminya seperti itu. Nah, kalau kita mau punya anak perempuan disayang sama suaminya, kita mesti sayang sama istri kita. Kalau kita mau anak perempuan kita diperlakukan baik sama suaminya, kita perlakukan baik, mu'asyara bil ma'ruf, sesuai ajaran Islam. Ya, maka kama tadinu tudan, kata ulama, sebagaimana engkau lakukan itulah yang kamu akan petik. Ya, kita nggak metik, anak kita yang metik. Ya, nauzubillah min zalik. Ya, itu yang selanjutnya. Jadi dia mesti, perempuan tersebut mesti kosong dari yang namanya pernikahan dan iddah. Ya, iddahnya juga mesti selesai. Ane mau nikah sama perempuannya janda. Nah, dilihat dulu, janda hidup apa janda cerai. Ya, baru sebulan mau nikah lagi nih perempuan, kebelet, nggak boleh, nggak bisa. Iddahnya belum selesai. Jadi mesti benar-benar kosong dari iddah dan pernikahan. Yang selanjutnya wa alla takuna mula'anah. Perempuan tersebut tidak pernah dili'an sama itu laki-laki, ya. Nah, dili'an kemarin panjang lebar. Li'an itu seorang suami menuduh seorang istri berbuat zina, ya, dan bersumpah bahwa anak yang dihasilkan tersebut perbuatan dari perbuatan zina. Itu namanya li'an. Misalkan ada seorang laki-laki nikah sama perempuan, ya, laki-laki nikah sama perempuan. Nah, laki-lakinya tersebut meli'an istrinya nih. Meli'an. Dili'an, dia bersumpah dengan 4 kali sumpah dan ditutup yang kelima dengan laknat untuk dirinya kalau dia berdusta. Ya. Nah, kalau seorang suami ini meli'an istrinya, maka tidak diperbolehkan lagi nikah selama-lamanya. Nggak ada kesempatan, nggak bisa balik lagi sampai yaumil qiyamah. Beda sama talak, Pak. Kalau talak kan kita ada berapa kesempatan talak? 3, ada 3. Pertama dan kedua diperbolehkan kita rujuk sama istri kita. Nauzubillah, misalkan kita lagi lepas kontrol, kelepasan, cerai lu, kena talak 1. Nah, kita muhasabah, kita merenung, ya Allah masih ada anak, ya Allah, gara-gara hal-hal sepele saja setan masuk, ya, hawa nafsu gitu. Kita rujuk istri kita, boleh, nggak pakai ikatan pernikahan lagi, nggak pakai ijab kabul lagi, nggak apa-apa, ya, langsung balik, tinggal 2. Talak lagi sekali, 2 kali, ya, jatuh 2 kali kan, udah 2 kali kan, pertama udah talak, jatuh talak lagi, nauzubillah, kedua kali masih diperbolehkan rujuk. Talak lagi ketiga, nauzubillah, ini orang geblek banget ya, benar-benar. Dan ini kejadian, Pak, kejadian anak muda
Anak kenal orang nih. Ya, lagi ngumpul begini kita biasa ngumpul ada istri, ada ini orang nggak pernah bawa istri nih, sohib kita nih. Bukan sohib pesantren, sohib jalanan deh. Istri ente mana ya diajak? Udah cerai saat. Ya Allah cerai ini bilang. Anaknya ente gimana? Anaknya ada 1 apa 2 lupa. Ini bilang rujuk deh, introspeksi deh masing-masing, rujuk, kasih waktu sebulan, ente sama-sama merenung, muhasabah, jangan pikirin diri sendiri, pikirin anak. Ini bilang udah punya anak, pikirin anak, jangan egois, lihat kalau kesalahan-kesalahan kecil ya Allah, biasa aja. Ini rujuk, udah talak 3 Ustaz, udah talak 3, udah kejadian nggak? Kejadian. Kenapa? Karena kagak pakai ilmu, nggak mau ngaji, nggak mau belajar. Ini ngaji aki-aki semua lagi, mau kawin lagi takut. Yang muda kagak ada yang ngaji, harusnya yang belum kawin nih. Atau Bang Tommy ntar mau kawin lagi, insyaallah ya. Nah, ini kejadian, Pak. Kalau udah talak 3 gimana? Boleh dibalik lagi sama bininya dengan 5 syarat, tapi mesti nikah, bukan balik sebutnya. Bisa nikah lagi sama bininya dengan 5 syarat yang kemarin Anda bahas. Ya, dia mesti nikah sama orang lain dan lain-lain. Tapi kalau li'an, ini bedanya. Kalau li'an nggak boleh selama-lamanya sampai kiamat. Mau nikah rujuk nggak boleh, nikah aja nggak boleh, apalagi rujuk. Nikah lagi nggak boleh. Nggak boleh tetap, orang lain boleh, itu perempuan. Yang penting bukan bekas sama suaminya. Misalkan si A sama si Bejo misalkan, mohon maaf ya namanya Bejo sama si Markonah misalkan, nikah, dilian Markonah nggak boleh nikah lagi sama Bejo. Misalkan anak kelima, ya Allah, Anda mau balik lagi deh. Tapi udah dilian, nggak boleh selama-lamanya, udah yaumil qiyamah nggak bisa. Tapi kalau Markonah mau nikah lagi sama Fulan, boleh. Ya nggak boleh sama dia doang nih. Nggak boleh. Jadi lian itu bahaya ya. Nah, ini li'an itu adalah menuduh istrinya berbuat zina, berbuat zina. Dalam Al-Qur'an itu dijelaskan, walladzina yarmuna azwajahum wa lam yakum lahu syuhada illa anfusahum fa syahadatu ahadihim arba'u syahadatin billah innahu laminas shadiqin wal khamisatu anna la'natallahi alaihi in kana minal kadzibin. Seseorang yang menuduh istrinya berbuat zina, dan dia nggak mempunyai saksi, 4 saksi, 4 syahadah, maka dia bisa dicambuk. Maka cara menghindari cambuknya, dia mesti meli'an istrinya. Jadi suami yang menuduh istrinya berbuat zina, kalau nggak ada 4 syahid, 4 saksi, laki-laki yang melihat masuknya kemaluan dia kepada kemaluan istrinya, kemaluan orang lain kepada istrinya, dia nggak punya saksi itu 4, maka laki tersebut mesti dicambuk. Kalau nggak mau dicambuk, dia mesti li'an. Jadi gimana bahayanya saat nauzubillah min zalik, kalau ada seseorang melihat istrinya zina, ada seseorang bukan kita nih, ada seseorang melihat istrinya berbuat zina, ceraikan saja, sudah selesai, nggak usah dili'an, ceraikan saja. Kalau dili'an bahaya. Kalau ente mau balik lagi nggak bisa selama-lamanya. Atau kalau ente mau didik. Tapi kalau dia berzina itu kesalahan yang sangat fatal. Sangat fatal. Bahkan kita boleh untuk melakukan cerai kepadanya. Udah nggak ada kehormatan lagi, sudah nggak ada kehormatan lagi. Makanya juga kita punya istri, bagusnya itu ke seorang perempuan judes, sama yang bukan mahram. Kalau sama laki genit harusnya. Tuh perempuan ini kebalik, sama tetangga genit, sama laki judes. Ya Allah. Padahal harusnya kebalik. Perempuan misalkan Anda punya istri, ketemu aja sama Haji Ajis, nggak usah senyum, diem aja. Judes, pasang muka judes, bukan mahram. Tapi kalau sama laki mesti centil, mesti genit. Ini kebalik perempuan sekarang, makanya lakinya banyak yang kawin lagi. Kebalik, sama tetangga open banget. Dikasih minyak 1 liter, girangnya bukan main. Lakinya tiap hari ngasih duit 100.000, kagak dianggap. Dimarahin aja, kagak dimasakin, kagak diapain. Nah itu perempuan akhir zaman. Kenapa? Karena sedikit pengajian perempuan. Pengajian perempuan siapa yang ngingetin? Masalah hukum. Banyakan maulid. Banyakan tahlil. Ilmu yang dibutuhkan oleh perempuan.
Kalau jamaah pengajian bapak-bapak, kakek-kakek, orang tua, laki-laki khususnya, di mana aja ada kalau mau. Di mana aja ada kalau mau. Kita mau dapatkan siraman rohani, nasihat dari para kiai, para ulama, para habaib, banyak. Tapi buat perempuan sangat jarang. Ya, makanya kita perhatikan nanti ya, ke depannya kalau masjid bagus nih bikin pengajian perempuan yang ada ilmunya. Ya biar dia ada pegangan gimana bermuamalah sama suaminya, bagaimana bersikap sama suaminya. Ya hati itu kalau nggak dinasihatin Pak, kata ulama 3 hari mati. Kita 3 hari nggak dengar nasihat dari para ulama, orang-orang baik, ya, para guru, para kiai, para ajengan, itu bisa mematikan kita punya hati. Lalu bagaimana seminggu, setahun, 2 tahun kagak kesentuh dengan nasihat? Ya, bahkan seorang ustadz pun harus banyak dengerin nasihat dari orang lain. Ya, jangan nasihatin orang aja. Makanya kalau khutbah itu jangan semuanya full, sisain satu kalau bisa buat dengerin nasihat dari orang lain. Ya, perlu kita nasihat ya, karena kita hamba Allah yang banyak dosa, yang banyak salah. Ya. Terus yang selanjutnya wala khamisatan in kana zauju hurran. Ya, syarat yang selanjutnya perempuan tersebut bukan istri yang kelima. Ya, kalau calon suaminya itu mempunyai 4 istri dan dia dalam keadaan merdeka. Nah, jadi kan seorang laki-laki yang merdeka diperbolehkan nikah sampai berapa? 4. Dia mau nikah lagi sampai perempuan, ini perempuan yang kelima nggak sah, nggak boleh. Ya, jadi bukan termasuk perempuan yang kelima. Ya, karena laki batas maksimal dalam agama Islam cuma 4. Ya, dia mau nikah lagi, ini yang istri yang berapa? Kelima, nggak boleh, haram, nggak boleh, sampai 4 doang. Cuma sampai 4. Ya, kecuali misalkan dia punya 4, dia ceraiin 1. Ya, nah, nikah lagi boleh. Ya, tapi hati-hati orang yang menikah tidak sanggup adil, jalannya miring, ya bukan bawa Garuda Jajiz bawa tuntutan hisab nanti di yaumil qiyamah. Makanya Allah Taala kan dalam Al-Qur'an apa tuh? Wankihu ma tabalakum minhum minan nisa mathna wa thulatha wa ruba wa in khiftum alla ta'dilu fawahidah kata. Jadi jangan sampai waruba doang kita baca. Itu kan laki baca waruba, udah kita matiin. Wa in khiftumnya enggak dibaca. Wa in khiftum kalau ente enggak bisa adil, fawahidah cukup 1. Ya, jadi cukup 1. Kalau nggak sanggup untuk adil, cukup 1. Ya, kalau mampu untuk adil boleh. Adil itu bukan hanya masalah inian, ada ilmunya, ada babul qismah. Jadi kalau mau kawin 2, 3 mesti ngaji lagi sama kiai. Namanya babul qismah, bab gilir, ngegilir. Nah, bab nafagahnya. Ya, jangan asal, ane punya duit Ustaz, kontrakanannya 50. Mau kawin aja. Nah, bukan dari segi duit saja, dari segi ngegilir, dari segi ini mesti adil. Nggak adil, nah siap-siap. Ya, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Ya, kan diminta pertanggungjawabannya sama Allah. Ya. Terus wala thalithan in kana 'abdan, dan bukan perempuan atau istri yang ketiga kalau laki-laki tersebut adalah seorang budak. Jadi kalau laki-lakinya merdeka kayak kita ini diperbolehkan hanya maksimal sampai 4. Kalau budak cuma 2. Budak nih boleh nikah lebih dari 1, maksimal 2. Nah, dia nggak boleh lebih dari 3. Ini kalau budak ini nggak bahas ya masalah perbudakan, udah nggak ada. Ya di Sunda masih ada Sunda tuh, ya bararudak. Ya bararudak. Ya kan budak jamaknya bararudak. Jambi juga budak, budak di mana? Malaysia juga budak manggilnya. Ya. Falau da'watil mar'atu annaha khaliyatan minan nikah wa iddatin qubila qabulaha wa jaza lil wali khasan kana aw aman i'timida qawliha. Falau da'atil mar'atu, kalau seandainya kata perempuan, nih seorang perempuan mengaku annaha khaliyatan minan nikah wa iddatin, dirinya
ini sudah bebas dari pernikahan, kaitan pernikahan dan iddah. Aneh sudah nggak ada hubungan pernikahan dan iddah, sudah bebas. Aneh. Perempuan ngaku tuh, aneh sudah tidak ada ikatan yang namanya pernikahan dan iddah. Kubila qauluha, maka bisa diterima omongannya. Nah, ini kemarin tuh PRT Sakur nanya kalau nggak salah. Belum kita bahas, ada di sini. Enggak, ini gambaran seandai kata ada seorang perempuan datang nih ke hakim atau ke yang menikahkan. Ana sudah terbebas dari pernikahan, nikah dan iddah. Apa nih? Kubila qauluha, diterima omongannya, bisa dipegang. Boleh kita pegang tuh omongannya. Wajazali waliyil khas kana au aman i'timadu qauliha, boleh buat seorang wali yang khusus bapaknya, ini anak ngomong ke bapaknya, aneh udah ini, Mbak, udah bebas dari suami aneh, udah nggak ada ikatan pernikahan, nggak ada iddah, maka boleh bagi seorang bapak untuk menikahkan itu anak. Misalkan anaknya janda, atau apa, dia bercerai, dia ngomong ke bapaknya, ini udah nggak ada hubungan lagi sama si Anu. Bapaknya misalkan di Kalimantan, ini anaknya di Jawa, kan jauh. Pas datang lagi ke bapaknya, mau nikah sama orang nih, Mbak, aneh udah nggak ada pernikahan lagi, Mbak, udah habis. Udah ikatannya sudah nggak kosong, nggak ada pernikahan, nggak ada iddahnya, udah habis. Maka boleh seorang bapak untuk menikahkan anaknya, memegang omongan anak tersebut. Au aman i'timadu qauliha, atau wali umum. Wali umum bukan wali tahkim, bukan wali yang di kampung kita. Wali umum tuh KUA. Kalau yang di kampung kita tuh suka nikah-nikah siri itu kan wali hakim. Dan wali hakim tuh tahkim. Tahkim ada syaratnya lagi banyak. Diangkat di kampung, diangkat oleh orang kampung sebagai tokoh untuk bisa menikahkan. Nah, tapi yang ngangkat siapa? Nah, itu problem juga itu. Ala kulihal, cuma ini nggak bahas deh. Panjang. Oh iya, pol tangan tuh di Masjid At-Taqwa. Aneh tahu. Hati-hati itu, hati-hati, jangan sembarangan. Terus, jadi diperbolehkan bagi seorang perempuan yang mengaku dirinya terbebas dari ikatan pernikahan dan iddah, bagi seorang bapak dan seorang wali hakim untuk menikahkan dia, boleh. Cukup dengan omongan dia. Bikhilafi, nih berbeda. Beda ini. Bihilafi dengan perkataan, berbeda dengan perkataan tuh perempuan kalau ngomong kuntu zaujata fulanin wa talaqan. Ane dulu pernah nikah tapi laki ane ceraiin ane. Ane dulu pernah nikah tapi laki ane mati. Dia ngomong begitu tuh. Nah, maka mesti diselidikin dulu. Mesti diselidikin. Ane dulu pernah nikah, cuma laki ane mati, udah mati. Fala yuqbalu qauluha binisbati lil waliyil am. Maka tidak diterima. Tidak boleh seorang hakim menikahkan itu perempuan dengan omongan dia tersebut. Nggak bisa dipegang omongannya. Kalau dia ngomong, ane dulu pernah nikah Pak KUA, cuma laki ane mati. Nah, itu hakim nggak boleh langsung nikahin dia. Cari tahu dulu. Cari tahu dulu. Illa bibayinah, kecuali dengan bawa bukti. Dia bilang, ane lakinya sudah mati. Nih, ada akte kematian, surat kematian nih. Nih surat kematian nih. 2019. Oh, udah berapa tahun nih? Sekarang 2025 hampir. Ya boleh. Kalau ada buktinya, maka boleh hakim. Bihilafil waliyil khas, berbeda dengan bapaknya. Wali khas itu bapak kakeknya atau kakeknya. Fa inna lahu i'timadu qauliha, boleh lah bapaknya menikahkan anaknya yang perempuan dengan omongan seperti itu. Mbak, ane dulu pernah nikah sama seseorang, terus udah mati, udah cerai suami ana, udah ceraiin ana, udah ditalak ana, udah ditalak ana. Nah, ana mau nikah lagi nih, Mbak, sama laki-laki tersebut. Nah, maka bapaknya boleh menikahkan anaknya yang perempuan tersebut. Kenapa diperbolehkan? Karena bapaknya tahu anaknya nikah sama suaminya, cerainya kapan tahu dia. Namanya seorang bapak, nah, maka diperbolehkan sama syariat. Nggak mungkin seorang bapak nggak tahu anaknya cerainya kapan. Jadi pasti tahu dia anaknya cerainya kapan, iddahnya selesai, maka diperbolehkan untuk menikahkan. Nah, ini selesai masalah az-zaujah, syarat-syarat daripada calon mempelai perempuan. Berapa menit lagi nih? 4. Oh, ada yang mau nanya? Silakan.
Jadi tadi kan dijelaskan. Contohnya di sini Pak Haji sudah gampang tadi kan. Setelah selesai umroh kan boleh nikah. Karena udah selesai kan, nggak pakai ihram. Karena waktunya jedanya lama 5 hari. Jadi setelah nikah baru niat lagi ihram.